Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah akhir-akhir ini. Ya, akhir-akhir ini dia memikirkan kamu terus. Akhir-akhir ini dia memikirkan kamu terus. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, ambil yang positif, buang yang negatifnya. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu mau energinya yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa dari seseorang yang akhir-akhir ini ya sedang sering sekali memikirkan kamu. Ada energi seperti apa? Energi longing. Oke, ternyata ya dia mikirin kamu terus-terusan, jelas karena dia itu menginginkan kehadiran kamu. Ada energi kangen sama kamu ya, menginginkan kehadiran kamu baik secara fisik ataupun secara energi, karena sepertinya dia ngerasa kamu belahan jiwanya. Energi merindu dan mencari kecarian itu sangat-sangat kuat ya. Itu yang menjadi energi pemicu utama kenapa dia jadi kepikiran kamu terus. Kompromis. Sepertinya ada perbedaan di antara kalian, mungkin perbedaan prinsip, perbedaan pola pikir, perbedaan sikap, perbedaan pemikiran dan sebagainya, yang mungkin menjadi salah satu kunci utama terjadinya masalah dalam hubungan ini ya, atau ada kendala-kendala lain, nanti kita coba ungkap di kartu-kartu yang berikutnya. Dan dia berharap masih bisa berkompromi, masih bisa ketemu jalan tengah di antara situasi hubungan kalian, bisa lebih baik gitu ya, bisa ada jalan kompromi, bisa ketemu jalan tengah, bisa segala sesuatunya lebih baik gitu ya, supaya kalian bisa sama-sama. Kenapa? Karena ada energi happiness ya, dia kepikiran kamu terus karena kamu salah satu sumber kebahagiaan dia yang terbesar ya. Kamu membawa energi kebahagiaan, kamu membawa energi happiness, kamu membawa suatu energi motivasi yang bisa bikin happy teman-teman gitu loh ya, yang tidak pernah dia rasakan mungkin sama orang lain. Superficiality. Ini bisa berarti cuek atau acuh gitu ya, seolah-olah kayak nggak berpikir terlalu dalam kayak gitu ya, seperti seolah-olah tidak peduli ya teman-teman. Jadi orang ini bisa saja tampil dengan tampilan yang cuek. Jadi kamu mungkin bertanya-tanya, bener nggak ya dia kepikiran aku, tapi kayak dia cuek-cuek aja kayak gitu ya. Tapi ada energi man woman. Tapi ternyata ya dibalik sikapnya yang cuek itu, kamu ternyata menjadi satu-satunya mungkin orang ya yang dia inginkan. Kamu adalah seseorang yang dia maui. Kamu adalah tokoh utama di dalam kehidupan dia. Kita lihat lagi ada energi seperti apa. Loneliness. Kenapa dia kepikiran kamu terus akhir-akhir ini? Ada energi kesepian ya. Jadi selain merindukan kamu, ada energi kesepian. Tidak adanya kamu di dalam kehidupannya itu membawakan dia energi rasa keterhilangan. Dia sangat mungkin menginginkan kehadiran kamu, dukungan kamu, dan mungkin kalian itu jauhan mungkin baik secara fisik ataupun energi, membuat dia merasa kesendirian dan kesepian ya. Dan sebenarnya dia malu gitu ya teman-teman untuk mengakui kalau dia itu sebenarnya kesepian tanpa kamu ya. Mungkin ini adalah orang yang bergengsi besar ya. Chaser ya, hubungan kalian itu seperti hubungan yang kejar mengejar ya. Saat ini sangat mungkin sekali di dalam benaknya dia ingin mengejar kamu atau ingin melangkah menuju ke kamu teman-teman ya. Karena ada energi nostalgia. Ada satu energi nostalgia, kenangan ya, yang sangat kuat di antara kalian, penuh dengan memori indah, kenangan indah yang terus dia ingat ya, yang membuat dia sangat kangen. Dan ada energi awakened love. Ini adalah satu cinta yang tersadarkan. Sebelumnya mungkin dia belum benar-benar mengerti, memahami perasaan cinta dia sama kamu seperti apa, besarnya cintaan kepada kamu seperti apa. Sekarang seperti ada energi yang terbukakan, energi yang tercerahkan, energi yang tersadarkan gitu loh ya. Bagaimana sebenarnya perasaan dia sama kamu, karena mungkin sudah lebih banyak dipikirkan, sudah banyak
Mau nggak mau, suka nggak suka, dia jadi kepikiran terus gitu ya. Dan ada energi forgiveness di sini. Dia sangat berharap ada energi pemaafan, teman-teman. Jadi sangat mungkin dia itu berharap kamu mau maafin dia buat kesalahan-kesalahan dia ya, baik sengaja maupun tidak ke kamu, teman-teman. Ya. Dan dia berharap bisa melepaskan yang lalu dan fokus ke saat yang sekarang. Kita lihat, ada kesalahan apa dia sama kamu? Ada situasi apa ya yang mungkin menjadi problem atau masalah dalam hubungan kalian secara garis besar? Yang pertama adalah Seven of Swords. Ini adalah jelas energi pengkhianatan, ya, energi kebohongan, ya. Dia mungkin ya flirting atau ada orang yang lain selain kamu, orang ke-9, ke-12, orang lain, aku nggak tahu ya, atau ada hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu, tidak dia ungkapkan ke kamu. Oke, kita lanjutkan. Ada energi pengkhianatan ya di sini ya, itu yang mungkin juga membuat kamu ada energi kecewa. Oke, jadi masalah besar. Ada energi Eight of Swords. Hubungan ini seperti stagnan ya, berada dalam poin yang seperti itu aja, mungkin nggak kemana-mana, nggak ada perkembangan banyak dalam hubungan itu ya, teman-teman ya. Di sini ada energi Eight of Swords. Jadi hubungannya mungkin sekali stagnan, nggak bergerak kemana-mana ya. Situasinya seperti serba takut, serba bingung, serba ragu ya. Dan ada energi Knight of Wands yang di sini diharapkan adanya sebuah pergerakan dari sebuah perjuangan. Tapi mungkin sekali seperti tidak cukup banyak adanya energi perjuangan kayak gitu ya. Mungkin kayak nggak ada energi perjuangan, kayak nggak ada energi sebuah usaha, kayak gitu loh ya teman-teman. Di sini karena pergerakan-pergerakannya itu seperti mungkin kurang kayak gitu ya. Dan ini bikin jadi stres secara pemikiran ya, karena udah dihianati, nggak ada pergerakan perjuangan, hubungan stagnan ya. Six of Swords. Makanya di sini banyak kekecewaan, kamu juga memilih mungkin untuk mundur, menjauh kayak gitu ya. Dan dari energi Temperance ya, sehingga mungkin di sini sudah banyak sekali kesabaran, sudah banyak lagi usaha untuk mengerti, memahami, tapi seperti tidak adanya keseimbangannya. Karena mungkin banget kamu sudah banyak berusaha menoleransi, mengerti, kayak gitu ya. Tapi di sini seperti hubungan itu sulit untuk jadi lebih jauh lagi, dan mungkin sekali justru hubungan itu seperti terasa dingin dan menjauh gitu ya. Kita lagi lebih lanjut ya. Yang akhir-akhir ini kepikiran kamu terus. Yang akhir ini kepikiran kamu terus. Control ya. Orang ini seperti tidak bisa mengontrol hati dan perasaannya, teman-teman ya. Jadi banyak yang hati dan perasaannya intens ke kamu ya. Dan mungkin sekali tidak mau untuk kehilangan kamu ya. Dan walaupun di satu sisi orang ini juga adalah seseorang yang sangat mungkin dominan. Dia berharap untuk kamu lebih bisa untuk ngikutin dia, teman-teman ya. Target. Tapi dia juga menyadari ya, kalau dia mau sama kamu, dia harus ada satu situasi yang fokus, harus ada satu situasi yang kejelasan kayak gitu ya, supaya arah dan tujuan hubungan ini jelas kayak gitu loh ya. Jadi dia mulai berpikir bahwa kepikiran terus, kamu salah satu jadi fokusnya dia, jadi salah satu targetnya. Tapi kalau mau sama kamu pun harus ada kejelasan tujuannya. Rejection. Di sini ada energi dia maju mundur karena dia takut kamu menolak dia. Dia takut kamu tidak bisa menerima dia kembali ya, teman-teman. Dan sekarang ada konflik batin di dalam dirinya ya. Sekarang ada konflik batin yang cukup kuat ya. Karena mungkin sekali keadaan dia pun sekarang nggak baik-baik aja, pemikirannya, keuangannya, keadaannya ya. Dan sekarang dia berharap ada situasi healing buat dirinya dia dan buat kamu. Dia juga mungkin berharap ada waktu untuk kamu mungkin bisa lebih mereda, untuk kamu mungkin akan bisa memberikan dia kesempatan. Sekarang kita coba lihat di sini ciri-cirinya dia juga ya, teman-teman. Ace of Pentacles ya, orangnya sangat realistis, sangat money oriented, sangat berfokus terhadap finansial dan keuangan kayak gitu ya. Mengutamakan finansial ya. Six of Cups, dia orang dari masa lalu kamu ya, karena memang mungkin dia pernah jadi mantan kamu, teman kecil kamu, teman SD kamu, SMP, SMA, kuliah, tetangga lama. Intinya dia bukan orang yang baru sebenarnya di dalam kehidupan kamu ya.
Ada energi di Hermit. Orangnya cenderung terkesan menutup diri, pendiam, lebih banyak menyendiri, lebih banyak seperti misterius. Makanya mungkin ketika dia menghadirkan orang yang lain pun kamu juga agak mungkin terkaget-kaget atau terbingung-bingung kayak gitu ya teman-teman. Dan ada energi Knight of Swords. Orang ini namun ketika berkata-kata, mengucapkan satu kata-kata, ada energi yang bisa saling mengintimidasi, bisa energinya menyerang. Di sini juga ada energi seorang pejuang, dan juga mungkin saja energinya divine maskulin yang cukup kuat ya teman-teman. Three of Swords, orang ini tuh di satu sisi sebenarnya seorang yang sensitif, bisa cenderung baperan ya, orang yang mengingat segala sesuatu. Kalau terjadi sesuatu itu dia akan ingat dalam jangka waktu yang panjang, banyak mengutamakan logika daripada perasaan. Makanya ketika sekarang dia kepikiran kamu terus, ini sesuatu yang berbeda. Separation, energi perpisahan dari kamu membawa dia lebih banyak untuk kepikiran, kangen, rindu ya. Apalagi ada energi secara seksualitas yang cocok sama kamu, karena mungkin sekali ada keintiman secara fisik di antara kalian. Selain itu ada energi foolish ya. Dia merasa kepikiran terus atas kebodohannya dia, kekanak-kanakannya dia, menyikapi hubungan dia dengan kamu yang berujung sekarang kamu menjauhi dia. Kamu seperti pergi dari dia ya teman-teman. Di kartu Six of Swords ini kamu banyak yang akhirnya menjauhi dia teman-teman ya, karena kamu berusaha menenangkan hati kamu. Sekarang baru dia rasakan energi soulmate. Ketika jauh dari kamu, ternyata energi belahan jiwa sangat kuat terasa. Dia intens ya, kepikiran kamu, intens merasa terikat sama kamu. Selain ada energi soulmate, di sini juga ada energi twin flame ya. Jadi ini jelas bukan suatu energi yang biasa ya teman-teman ya. Ada ikatan, ada energi jiwa yang kuat sekali. Detach, dia mencoba untuk keluar dari emosi atau ikatan jiwa dia sama kamu, tapi seperti sulit untuk keluar ya. Wear and tear, sekarang dia baru mulai merasakan energi capek, lelah, sedih ya, mendalam ketika tidak ada kamu ya. Dan dia merasa bersalah gitu ya. Justru ketika kamu sudah lelah dan mau menyerah, dia baru mulai kepikiran dia harus minta maaf, karena kalau enggak dia akan kehilangan kamu. Apologize. Karena kamu itu membawa energi kebahagiaan. Kamu banyak membawa energi kebahagiaan, membawa energi happiness ya. Dan saat ini dia jadinya sangat-sangat kepikiran sama kamu karena dia terobsesi ternyata sama kamu. Yang dia rasakan. At this moment I think we should be friends. Dia berharap paling tidak ya saat ini, kalaupun kamu sudah tidak mau menerima dia sebagai pasangan, masih bisa jadi teman. Dia berharap masih bisa beradaptasi, bisa saling menerima untuk bisa ada perkembangan ya. Karena kalau aku lihat di sini, Sora lihat dia merasakan koneksi spiritual sama kamu. Meskipun sulit, aku sebenarnya sangat-sangat peduli sama kamu. Ya. Sekarang dia mulai merasakan sangat peduli sama kamu. Must be an adrenaline rush. Pasti sebuah adrenalin yang sangat kuat karena kamu membuat hatinya dia itu seperti berapi-api. Cinta ini seperti litium, seperti tidak berbentuk, tapi bisa dirasakan, kayak gitu ya. Jiwa kamu adalah sesuatu yang selalu dia cari. Dia itu sering banget bermimpi soal kamu ya. Ya, nah sering mimpinya ini yang membuat dia seperti tertarik dan berkoneksi sama kamu. Dia masih ingin tahu lebih banyak soal kamu. Dia berharap trauma-trauma yang sudah berlalu bisa diselesaikan dan menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam diantara kalian. Dia berharap bisa menarik kembali ya kata-kata dia yang pernah dia ucapin sama kamu. Mungkin dia pernah mengucapkan atau berperilaku yang menyakiti kamu. Tapi dia meyakini bahwa pikiran dia sudah terhubung ya. Walaupun kalian tidak banyak berbicara, ada telepati batin di sini. Dan dia merasa vibrasi kamu, energi kamu tuh sangat berbeda. Makanya dia tuh seperti sangat-sangat intens perasaannya sama kamu. Dia berharap untuk tidak kehilangan keyakinan ya.
dan dia percaya ada satu hal yang positif ke depan untuk kalian. Jadi apa yang akan mungkin terjadi ke depannya? Jealousy. Teman-teman, dia nggak siap ya kalau kamu itu harus dimiliki sama orang yang lain, ya. Karena dia merasa kamu adalah pasangan yang paling cocok buat dia, ya. Hanya nampaknya cinta ini sudah tidak sama ya. Banyak dari kalian yang mungkin sudah tidak sama lagi perasaannya ke orang ini gitu ya. Tuh. Banyak dari kalian yang menginginkan ending ya. Di satu sisi dia mungkin masih mau melanjutkan, tapi kamunya di satu sisi sudah ingin berakhir. Ingat ya, ini bisa vice versa. Kamu yang masih mau melanjutkan, dia yang mau ending gitu ya. Tapi kalau kamu nanya, Kak Sora, dia mau nggak sih ada energi perubahan? Di sini ada energi change ya. Jadi ada sebuah energi perubahan yang positif ya, teman-teman. Oke. Hanya memang ya, kalau seandainya mau sama-sama akan mengikis ego ya. Di sini kalau Sora lihat ada keinginan dia untuk melepaskan ego dia. Ya, jadi memang kalau mau sama-sama pun harus melepaskan ego. Tapi di sini ada satu indikasi bahwa dia ingin merubah egonya dia, teman-teman. Ada making an effort, ada sebuah usaha dia untuk bikin suatu perubahan. Tapi balik lagi, apa yang aku kasih nasihat atau masukan bisa jadi pertimbangan kamu. Mungkin tidak perlu terburu-buru ya untuk mengambil keputusan mau lanjut atau tidak ya. Jangan rushing in, tidak usah terburu-buru, biarkan semuanya berproses ya. Lihat apa yang akan ditawarkan sama dia. Mungkin kamu bisa jadikan pertimbangan. Apa sih yang mau ditawarkan balik ya? Toh tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa menimbang-nimbang, berpikir-pikir dulu supaya apapun keputusan yang kamu ambil tidak ada penyesalan di kemudian hari. Oke teman-teman, Sora izin ya masih untuk mempromosikan gelang kelembutan bulan yang saat ini stoknya kebetulan masih ada ya, harganya 250.000. Cantik banget, ini batu asli teman-teman, bisa membawa energi positif, energi feminim, energi kelembutan, ketenangan kayak gitu ya. Dan juga membooster intuisi batin. Harganya 250.000 ya. Kalau di Tokopedia harganya 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Infinity adalah lambang cinta tanpa syarat dan juga ada stars ya sebagai lambang dari harapan positif, teman-teman. Oke. Dan ini bisa juga dipakai sama para cowok yang mungkin kelihatannya terlalu gahar, mungkin terlalu galak, mungkin kurang, mohon maaf, mungkin kasar, kurang tenang dan lembut, boleh banget dikantongin. Dan buat teman-teman yang sering dipakai, mungkin kalau mau ditidur boleh dicopotin aja kalau takut ketekan dan sebagainya ya teman-teman, karena ini gimana pun juga perhiasan. Oke. Berhubung masih ada di borong ya, karena nanti kalau sudah habis aku tidak bisa melayani PO satuan teman-teman, karena aku ambil di supplier besar harus ambil dengan jumlah yang banyak gitu ya. Untuk zodiaknya ya teman-teman, kita cek ya Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Cancer, Pisces, Libra, Leo, Sagittarius, Virgo, dan Cancer. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabetnya. Alfabet yang terbuka, cek ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Dan teman-teman jangan lupa yang kepingin untuk dibacakan ketemu sama Sora langsung ya, yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa. Lalu yang kepingin untuk baca online juga bisa. Lalu teman-teman juga yang kepingin untuk baca personal, baca online. Lalu ada yang kepingin juga mungkin belajar untuk baca tarot karena ada panggilan, teman-teman bisa banget. Silakan ke Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau teman-teman yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri juga bisa ya. Oke, alfabetnya OUNXY ENEBY RMESRQ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa untuk Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.